Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus selalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bawalah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya dengan demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada minggu yang sangat penting, Minggu Suci. Minggu Suci bermula dengan memperingati Yesus memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, dan kemudian berpuncak pada kemuliaan Yesus apabila dia bangkit pada Minggu Paskah. Yesus tidak memasuki kota Yerusalem dengan menunggang kuda perang, sebagaimana biasanya dilakukan seorang raja dunia. Ia masuk dengan menunggang seekor keledai untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Yesus tidak memegahkan diri, sekalipun dia putra Allah, karena ia memberi contoh kepada kita bahwa menjadi seorang pemimpin atau seorang yang diberi tugas atau kuasa tertentu berarti harus tampil sederhana dan harus rela menjadi hamba bagi semua orang. Itulah spiritualitas dalam kepemimpinan Katolik. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi hamba bagi sekalian orang yang dilayani. Selain memberi teladan kepemimpinan sejati, dengan sikap itu, Yesus sudah tahu penderitaan dan siksaan yang akan menimpa dirinya di kota itu pada hari terakhir di minggu yang sama. Di antara mereka yang melambaikan daun-daun palma untuk menghormatinya dan mereka yang menyerukan, Hosana putra Daud, Hosana di tempat tinggi. Barangkali ada yang nanti karena desakan para pemimpin berbalik menghardik Yesus pada hari Jumat Agung. Buanglah dia, salibkan dia. Terlihat sekali betapa manusia begitu mudah berubah pikiran atau tidak memiliki pendirian dalam beriman. Amat disayangkan bahwa tidak banyak perubahan selama 2000 tahun yang telah lewat. Kita selalu berubah-ubah ketika harus memilih antara Kristus atau barang-barang dunia ini. Dengan menyadari pendirian kita yang kurang teguh atau kerap tidak jelas macam ini, maka kita seharusnya malu setiap kali merayakan Minggu Palma.
Dengan mengenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem dan disambut meriah dengan daun-daun palma di tangan, kita sekali lagi diminta untuk memurnikan motivasi kita dalam beriman, bahwa kita harus sungguh-sungguh menyambutnya sebagai Raja kehidupan, Tuhan dan pengantara kita yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dosa. Bukan dengan setengah hati, atau bahkan kemudian berbalik seperti kelayak ramai yang berteriak tanpa malu, "Buanglah dia, salibkan dia." Mari kita berpendirian dalam beriman. Sekali dibaptis menjadi Katolik, maka harus hidup sebagai orang Katolik yang bertuhan, bukan hanya sekedar beragama. Suasana meriah Minggu Palma seakan lenyap atau hilang ketika kita mendengar kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus. Namun bila kita masih punya hati, kita sepantasnya merenung betapa mulia pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Kisah sengsara dan wafatnya di salib adalah kisah kasih yang tak terperikan bagi dunia. Salibnya adalah salib kasih untuk keselamatan kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerima cinta Allah yang sekian besar itu. Ketika kita memandang salib dan melihat tangan dan kaki Putra Allah terpaku pada salib yang perlahan-lahan mengalirkan darah dari lambungnya untuk kita, masih adakah yang dapat kita perbuat selain menundukkan kepala dengan penuh rasa malu? Sekalipun kita tidak mengejek dan menghina Dia secara terang-terangan, seperti yang dilakukan orang-orang Farisi dan para musuhnya, namun kita telah melakukan secara tidak langsung, lewat ketidakpedulian kita, lewat dosa kita yang melawan Allah dan sesama. Pada hari Minggu Palma ini, kita mempunyai daun-daun palma yang diberkati. Kita membawanya pulang dan diletakkan di atas pintu atau di tempat-tempat yang mudah dilihat. Daun palma tersebut senantiasa memperingatkan kita bahwa kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus tidak akan layu. Pekan suci yang sudah kita masuki ini akan sungguh-sungguh menjadi satu minggu yang kudus dan menjadi satu titik awal dalam hidup kita apabila kita menyesali masa lampau kita dengan bertobat dan mulai menyerahkan diri kita kepada Allah yang penuh kasih. Melalui hidup, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sekalian telah diangkat menjadi warisan surgawi. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah kita hidup sesuai dengan janji baptis kita, menjadi putra-putri Allah yang terkasih, demi memperoleh tanah air surgawi itu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Berimanlah dengan teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.